Shalom, selamat malam sahabat PKLU GPIB. Saya Ibu Sin Opi Tompunu, anggota PKLU dari GPIB Yahya, mengajak kita semua untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan di malam hari ini, Rabu 3 Juli 2024. Hai, mari sembah Yang Maha Besar, nyanyikan syukur dengan bergambar, perisai umatnya yang Maha Esa, mulia namanya, tahtanya megah. Hai, masyurkanlah keagungannya, cahaya terang itu jubahnya, gemuruh suaranya di awan kelam, berjalanlah dia di badai kencang. Jemaat, sebelum kita membaca firman Tuhan, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah Bapa di surga. Kalau pada malam hari ini Engkau beri kesempatan pada kami, terutama PKLU, oleh dapat membaca firman Tuhan, bahkan merenungkan firman-Mu. Namun kiranya Engkau kuasai kami dengan roh-Mu yang kudus, sehingga apa yang kami baca dan dengar dan kami sampaikan boleh berkenan kepada Engkau ya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan kita terambil dari Mazmur 107 ayat 10 sampai dengan 16. Yang bunyinya demikian. Ada orang-orang yang duduk di dalam gelap dan kelam, terkurung dalam sengsara dan besi, karena mereka memberontak terhadap perintah-perintah Allah dan menista nasihat yang maha tinggi. Maka ditundukkannya hati mereka ke dalam kesusahan. Mereka tergelincir dan tidak ada yang menolong. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkan nyalah mereka dari kecemasan mereka. Di bawahnya mereka keluar dari dalam gelap dan kelam, dan diputuskannya belenggu-belenggu mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipecahkannya pintu-pintu tembaga dan dihancurkannya palang-palang pintu besi. Sampai di sana pembacaan firman malam hari ini. Haleluya. Bacaan kita malam hari ini bertemakan belajar dari pengalaman dan penderitaan. Sesuai dengan ayatnya yang ke-12, maka ditundukkannya hati mereka ke dalam kesusahan, mereka tergelincir dan tidak ada yang menolong. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai manusia selalu mendambakan
kesenangan dan kebahagiaan hidup di dalam menghadapi kehidupan kita setiap hari. Namun, dambaan itu diwujudkan dengan berbagai upaya demi mencapai tujuan hidup. Sementara upaya untuk mendapatkan yang terbaik, muncul pengalaman lain, ibadah orang belajar berjalan dan terus jatuh dan bangun. Saudara-saudara, dalam pengalaman jatuh bangun itu, hal-hal yang sangat berharga diterima. Pengalaman berharga ini menjadi proses belajar yang menyatakan ke seseorang bahwa sesungguhnya di balik pengalaman iman itu Allah turut bekerja untuk tujuannya supaya kita sebagai manusia dapat memiliki kebertahanan dan harapan bahwa apapun pengalaman derita, semua akan diatasi karena Tuhan siap menolong. Saudara-saudara yang terkasih, pemazmur merefleksikan pengalaman penderitaan umat Allah, baik ketika mereka berada di Mesir maupun di tanah pembuangan Babilonia. Mereka ibarat terkurung dalam sengsara, mengalami kesakitan, dan membutuhkan solusi untuk keluar dari penderitaan mereka yang hidup di tengah-tengah kegelapan, seakan suram masa depan. Hidup tetapi kesadaran akan keindahan menjadi langkah untuk kembali menempuh jalan pertobatan. Saudara-saudara, dengan demikian pengalaman dalam penderitaan tadi menjadi proses belajar di mana kesesakan membawa nikmat karena Tuhan tidak membiarkan umatnya terus jatuh dan tergeletak. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seorang bapak memiliki pengalaman hidup yang terberkati. Ia suka membagi rezeki untuk sahabat, kerabat, panti asuhan, dan siapapun yang membutuhkannya. Namun, ia tidak setia terhadap perkawinannya. Ia berselingkuh dengan sekretarisnya. Bahkan, ada beberapa perempuan lain yang menjadi pancar gelapnya. Suatu saat, ia mengalami goncangan hidup di mana ibunya menderita penyakit yang sangat serius, yaitu penyakit kanker. Dan salah seorang anaknya juga menjadi pengguna narkoba. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, dalam kesesakan, ia mencari Tuhan dan terus mendambakan pertolongan, karena hanya Dialah yang mempunyai hidup, yaitu Tuhan Yesus. Kekasih dalam Tuhan Yesus, demikianlah pengalaman kehidupan tentu menjadi proses belajar. Tuhan siap menolong kita dalam penderitaan kita. Bagaimana dengan pengalaman kita di sepanjang tahun ini? Demikianlah firman Tuhan malam hari ini. Amin.
hampir tenggelam, pandanglah padanya. Tuhan Yesus telah menang, takkan diangkatnya. Laut yang mengamuk pun dibuatnya reda. Yesus mau menolongmu, percayalah. Kasih kudus, kasih kudus, yang telah mengangkatku. Kasih kudus, kasih kudus, kasih kudus, yang telah mengangkatku. Kasih kudus. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang di dalam surga, patut kami naikkan syukur kepadamu ya Bapa. Malam ini kami boleh menerima firman Tuhan. Biarlah uraian firman Tuhan Engkau sempurnakan kepada hamba-Mu dan kepada saudara-saudara yang mendengarnya. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau pakai kami sebagai PKLU masih dapat memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kami selama Engkau berkenan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terutama PKLU, dimanapun berada, kita mengucapkan bersama-sama berterima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus karena malam hari ini diberi kesempatan untuk membawakan firman Tuhan. Biarlah yang kita sudah dengar kita boleh lakukan dalam hidup kita dari hari lepas hari di masa usia kita yang sudah lanjut. Terima kasih, Tuhan memberkati.